Halo, para buan film. Apa kabarnya? Gimana? Masih suka buang lendir sembarangan? Kali ini Bubuan Film akan menceritakan alur film tentang seorang laki-laki yang mempunyai anak 533 anak. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia, filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Roger. Ia sedang melakukan olahraga gisang-gisang batang ajaib untuk dijual ke bank lendir. Dikarenakan hanya bermodal gambar, membuat Roger kesulitan, ia pun langsung menggunakan kecepatan tangan 1000. 20 tahun kemudian, datang seorang laki-laki yang bernama Ronsen, pihak dari bank lendir, memberitahukan Roger bahwa sekarang lendir yang dia jual, Roger menghasilkan 533 anak. Yang telah diketahui, anak-anak yang dihasilkan dari lendir seorang Roger, mereka semua pun menyuruh pengadilan untuk membongkar siapa ayah asli mereka. 42 d'entre eux veulent connaître votre identité. Ronsen pun menyuruh Roger untuk menyewa pengacara agar identitas aslinya tidak terbongkar, dikarenakan dulu Roger menyamar menggunakan nama Starbuck. Kemudian Roger meminta bantuan kepada temannya yang sebagai pengacara yang bernama Neymar. Neymar memberitahukan Roger bahwa dirinya akan menangani kasus ini dikarenakan sebagai pendonor lendir identitas aslinya sangat dirahasiakan. Pas quand tu viens de te masturber tout seul, mais si tu préfères à partir de maintenant, je veux aller me chercher un autre avocat. Là. Honnêtement, je suis un petit peu insulté que tu m'en aies pas parlé. Une petite coupe de plastique, était-elle toujours consentante? Lalu Neymar memberikan Roger berkas daftar nama anak-anak Roger yang berjumlah 533 anak. OK? C'est quoi ça? J'appelle au barreau puis je récupère ma licence. T'as pas d'aller dans des cliniques de fertilité? OK, je devrais aller me chercher. Roger yang sudah sampai di rumah, ia pun melihat selembar daftar nama anak-anaknya. Dan pagi harinya, Roger dan Neymar pergi melihat anaknya. Di sini anaknya Roger sebagai pemain sepak bola yang terkenal, yang bernama Rossi. Rossi sebagai penentu kemenangan buat timnya, membuat Roger sangat bangga mempunyai anak seperti Rossi. Malam harinya, Roger yang sampai rumah, ia penasaran dengan anaknya yang menjadi apa saja. Ia pun kembali mengambil secara acak daftar nama anaknya. Nama anak berikutnya bernama Grandong sebagai seorang pelayan di warung Tante Mirna. Roger yang pergi ke tempat Grandong, tiba-tiba Grandong memberitahukan Roger bahwa dirinya tidak bisa pergi casting menjadi aktor, dikarenakan ia sedang bekerja dan takut dipecat oleh bosnya jika pergi meninggalkan tugasnya. Roger yang mendengar hal itu, ia pun langsung mengatakan biar aku yang menggantikanmu selama kau pergi, dan gunakan mobilku agar kau tidak terlambat. Dengan senang hati Grandong pun langsung pergi. Bonne journée. OK. Tak lama kemudian, bosnya Grandong datang, langsung marah-marah dikarenakan tidak senang Grandong meninggalkan tugasnya. Malah menyuruh orang lain, bosnya pun langsung memecat Grandong. Roger yang tidak bisa apa-apa, dirinya hanya bisa menunggu kedatangan Grandong. Savoir? Je suis propriétaire. Grandong yang sudah datang, ia pun langsung berterima kasih dikarenakan berkat bantuan Roger, ia tidak terlambat mengikuti seleksi menjadi aktor, dan sekarang Grandong mendapatkan peran sebagai aktor di salah satu film. Roger mendengar hal itu, ia pun sangat bangga dikarenakan bisa membantu anaknya mencapai cita-citanya. Malam harinya, Roger penasaran dengan anaknya menjadi apa saja. Ia memutuskan untuk melihat semua berkas data anaknya, dan kini Roger menjalani hari-hari di mana ia membantu anaknya satu persatu meskipun Roger berpura-pura menjadi orang asing. Kemudian Roger yang melihat daftar anak berikutnya, ia sangat sedih melihat anaknya yang bernama Kalen. Ia terlahir dalam keadaan cacat. Anak yang paling muda, yang tidak beruntung,
Roger yang merasa bersalah dikarenakan Kalen terlahir dari lendir yang tidak sempurna, ia pun memutuskan menemani dan merawat Kalen 1 hari full. Ketika Roger ingin pulang, dirinya bertemu dengan perawat yang selalu merawat Kalen. Ia mengatakan Kalen merasa bahagia dikarenakan Roger telah mau menemani Kalen dan memberi perhatian. Sebelumnya tidak ada yang mau melakukan itu kepada Kalen. Roger yang mendengar perkataan perawat itu membuat dirinya sedikit lebih lega dari rasa bersalahnya. Vous avez bien fait ça. Esok harinya, Roger pergi bersama Kalen sebagai walinya di komunitas anak-anak yang mencari tahu nama asli Starbuck. Mereka yang sudah menyusun rencana tiba-tiba tidak tahan dengan rasa terharunya melihat semuanya berkumpul. Ia pun langsung berdiri sambil mengatakan, "Kalian semua ingin mengetahui siapa itu Starbuck, tapi ingatlah, semua kalian adalah saudara." Seketika itu semua anak-anak Roger tersentuh oleh kata-katanya. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk membuat acara agar rasa persaudaraan mereka semakin erat. Mereka semua pun sangat menikmati acara yang mereka buat. Esok harinya, Roger sedang berjalan-jalan dengan Kalen. Ia merasa nyaman dan menyayangi anak-anaknya, membuat Roger berpikiran dirinya harus memberitahukan mereka semua siapa identitas asli Starbuck. Roger pun langsung memberitahukan Kalen sebagai orang pertama yang mengetahui identitas aslinya. Kemudian, Roger pergi menemui Neymar bahwa dirinya akan mengakui semuanya, tapi Neymar melarang Roger dikarenakan jumlah anaknya terlalu banyak sehingga akan cepat viral dan tanggapan orang-orang juga negatif terhadap Starbuck yang terlalu banyak mendonorkan lendir. Orang-orang juga berpikiran Starbuck tidak mempunyai hak dikarenakan tidak pernah menafkahi anak-anaknya. BBC. Ce qui veut dire qu'en se couchant ce soir, on n'aura pas de prix d'infiltration comme tu peux en témoigner, mais apparemment. Sebaliknya, Neymar menyarankan kepada Roger agar dirinya menuju ke bank lendir, dikarenakan mereka sudah mencemarkan nama baik dirinya. Bank lendir juga terlalu banyak mendonorkan lendir ke semua orang secara massal, dan jika mereka menanam kasus ini, maka mereka akan mendapatkan uang dalam jumlah banyak. Tapi, Roger tidak mau mendengarkan saran Neymar. Roger yang sudah pulang dan pergi ke toko buku, ia melihat berita di koran, banyak orang yang membenci dirinya, dan di radio orang-orang mengatakan Starbuck orang yang sangat kejam. Bahkan tunangannya juga yang bernama Luna yang sedang hamil mengatakan Starbuck orang yang sangat kejam. Roger yang selalu membela Starbuck membuat dirinya bertengkar dengan Luna. Dan sialnya, Roger yang sampai di rumah, dirinya pun langsung disiksa oleh para rentenir, dikarenakan Roger belum melunasi hutangnya sebanyak $80.000. Roger yang tidak tahan, dikarenakan sering disiksa, membuat dirinya berubah pikiran untuk menuntut balik bank lendir. Ia pun langsung menemui Neymar. Esok harinya di pengadilan, Neymar menjadi wakil Starbuck dan dihadiri oleh para anak Starbuck serta Ronsen, pihak dari bank lendir. Persidangan yang berjalan dengan sengit, akhirnya hakim memutuskan Starbuck tidak bersalah. Dan di sini pihak bank lendir disuruh untuk mengganti rugi sebanyak $200.000. Roger yang sedang nonton TV, dia pun sangat senang dan kembali menyaksikan komentar dari satu anaknya bernama Paul. Ia mengatakan, "Kami hanya ingin tahu siapa identitas asli dari ayahnya. Kami tidak peduli dengan hujatan orang yang mengatakan Starbuck adalah ayah yang kejam menelantarkan anaknya. Kami juga bersyukur bisa lahir ke dunia ini, meskipun terlahir dari lendir dari seorang Starbuck. Kami masih berharap agar Starbuck mau membongkar identitas aslinya." Roger yang mendengar perkataan Paul, ia pun sangat tersentuh lalu kembali menemui Neymar dan mengatakan dirinya akan membongkar identitas aslinya ke media, dikarenakan ia tidak tega melihat banyaknya yang selalu berharap.
Tapi, lagi-lagi Neymar melarang Roger, jika dirinya membongkarnya, maka ia tidak akan mendapatkan ganti rugi. Roger yang butuh uang untuk bayar hutang, ia pun mengurungkan niatnya. Kemudian Roger pergi menemui ayahnya dan memberitahu bahwa dirinya adalah Starbuck. Ayahnya yang mendengar itu bukannya marah, malah ia sangat senang dikarenakan sudah mempunyai cucu sebanyak 533. C'est toi el masturbator? Lalu Roger memberitahukan alasannya dirinya tidak bisa membongkar identitasnya, dikarenakan ia mempunyai hutang sebanyak 80.000 dolar. Dengan santainya, ayahnya mengeluarkan uang yang sangat banyak. C'est vrai que tu es un mauvais livreur de viande. Malam harinya, Roger langsung mengirimkan email ke stasiun TV bahwa dirinya adalah Starbuck yang asli. Tak butuh lama, stasiun TV langsung memberitakan bahwa Roger adalah Starbuck. Mereka semua yang akan berpisah, semua anak Roger memeluk dirinya, dan kini mereka senang dan bahagia telah menemukan ayah aslinya. Lalu Roger memberitahukan Luna bahwa dirinya adalah Starbuck. Luna yang mendengar itu, dirinya pun sangat kecewa dikarenakan Starbuck telah mengabaikan semua anaknya. Tapi Roger telah memberitahukan semua anaknya bahwa dirinya adalah Starbuck. Roger juga mengatakan dirinya sangat mencintai dan menyayangi semua anak-anaknya. Luna yang mendengar itu, akhirnya ia menerima semuanya, lalu mereka juga hidup bahagia. Dan film pun selesai. Tamat, ending yang sangat mencangkulkan. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya janganlah suka buang-buang lendir sembarangan.